telapak pangkangnya ada di atas naga. Saya dan sampai mulai surat ini itu yang kita macam melatih pernapasan agar mainkan dia adalah teknik apa Dia bingung. Oh tadi bilangnya melihara pengantar keselamatan. Memang di era sekarang kalau menemukan yayasan tidak bisa mengambil kantong. Yang bisa hanya bahasa Sanskerta atau bahasa Indonesianya. Makanya wihara ini adalah wihara pemacam keselamatan. yayasannya. Kalau
Tapi nama kelentengnya Bun Samtok. jangan dirubah. Kalau itu kan aturan administrasi, ya. Nggak masalah, itu kan berbeda antara yayasan sama fisik bangunan. Kayak pesantren saya itu namanya Anunia, ada yang Abdurrahman Wahid. Tetapi karena masjidnya itu Soko Tunggal, maka pondok pesantren Soko Tunggal Abdurrahman Wahid. Oh, enggak. Yayasannya malah bukan Abdurrahman Wahid atau karena sejarah. Jangan sampai dirubah. Kalau dirubah sejarahnya jadi ya hilang. Kebetulan nama wisatanya juga dari Nah iya, karena pada waktu kelenteng itu menjadi sentral budaya. Nah pada setelah kemudian muncul kekuasaan Orde Baru, maka muncul Tridharma. Sehingga tiga agama ini disatukan. Sebenarnya tidak bisa tiga agama kok disatukan. Maka tetap yang Buddha ya tetap Buddha, yang Konghucu tetap Konghucu ya. Tahu ya kan. Nah bahwa di kelenteng bisa diadakan upacara yang bersamaan, misalnya Imlek atau Imlek, itu karena pengikut agama ini kebetulan sebagian besar dari tanah leluhur Cina, ya kan. Dan Imlek itu kan bukan upacara agama, lebih kepada budaya, karena rasa syukur aja. Jadi masing-masing agama, saya Islam tapi saya Imlekan, karena merasa syukur gitu loh, bahwa setelah musim beku kayak nggak ada kehidupan, lalu muncullah musim semi, muncul kehidupan, maka bersyukur bisa bertanam lagi, bisa melakukan kegiatan lagi. Nah ini budaya ini harus tetap dijaga. Kalau ada perbedaan visi antar pengurus, kita kembalikan saja kepada niat awal bahwa leluhur kita membangun bangunan ini untuk menyatukan kita. Jadi setelah kita tinggal manusia, ya jangan kemudian kita geger atau susah. Karena pengalaman di Blora ada kelenteng yang kemudian salah satu pengurusnya itu masuk Islam, geger. Akhirnya saya turun ke Blora, saya minta kepada yang sudah Islam itu, kalau sudah Islam ya keluar, jangan ikut ngaco yang ini. Karena yang ngomong saya, maka kelompok radikal itu nggak berani. Sudah, kalau sudah di luar agamanya sudah keluar saja, jangan gangguin saya. Di sini nggak akan ada keberanian atau ada kelompok yang ngukrek lembaga ini kalau di antara kita sendiri tidak geger. Tapi kalau kita geger, yuk bolong-bolongan pasti. Jadi sama-sama tidak memiliki, kita hanya sekedar melestarikan dari tinggalan leluhur kita, ya kita jaga. Saya senang sekali hadir di tengah-tengah begini karena ini campuran. Jadi Islam itu masuk ke tanah Jawa dari Cina. Iya, Kaisar Yunlo mengundang raja-raja dari Thailand, dari Turki yang kebetulan keturunan Cina dan Mongol. Hanya Raja Malik. Kemudian membuka sekolah agama di daerah Hunan. Lalu muncullah Syekh Jamandal Kubro. Syekh Jamandal Kubro ini ditugaskan oleh Sultan Ahmad Sani Al-Fatih, sang penakluk Romawi, untuk masuk bersama dengan Cengho. Cengho itu 7 kali muhibah ke tanah Jawa ini, ke Nusantara ini. Namanya Mahe, nama Islamnya Sema, karena anak Haji Ma, jadi Ma itu Muhammad.
Maka di Cina itu sudah ada saya yang Islam, jadi kayak ma, na, ta. Jadi kalau bu, han itu saya Islam. Maka kayak kami nenek moyang kami Sunan Giri, Tanjin Han itu Hasan namanya. Saya juga dikasih nama Tanjin Bu karena Husain belakangnya. Bu itu Husain. Maka kalau Mahuan itu sebenarnya nama Islamnya namanya Muhammad Ridwan. Nah kalau Mahe atau Cenho itu namanya Muhammad Siddiq. Siddiq itu lurus I. Sampai kemudian anak turunnya menjadi kiai-kiai. Nah kiai itu bahasa Cina juga. Dia jalan dan I lurus. Jadi bukan bahasa Arab. Jadi kiai itu jalan lurus. Maka kalau sudah lawia, sudah tua, itu ilmunya juga sudah jalan malamatnya, jalan samsaranya sudah mau mendekati sampurna, maka dipanggil sunan. Itu kata dari sunan, guru dari selatan. Ini suruh Aceh. Oh, suruh Aceh. Ya, dari Bogor. Ya, dulu. Nah, dulu gabungannya sampai kemudian datang ke Indonesia masih tetap saya Jamatannya, terus saya Samarkandi, punya anak Tan Bolian itu Sunan Ampel, punya anak Tan Buan itu Sunan Bonang, punya sepupu namanya Tan Timbu, itu Raden. Saya bawa anak Iska, punya anak Tan Timban itu Sunan Giri, Mbak Buyut saya. Masih ada kayak tali. Pada zaman Belanda abad ke-18 baru abad 18 itu pemerintah Belanda memasukkan orang-orang Arab yang kemudian mengandung Habib itu. Semula Islamnya dari Cina, dari Mongol. Karena Cina menguasai Islam 800 tahun kerajaan dari Ottoman. Lalu dari orang-orang suku Tionghoa yang Muslim disapu sama Belanda, diganti yang dari Cina daratan, yang kecil-kecil. Kalau kayak sampean gitu, itu darahnya lebih ke Mongol. Kayak Sute ini agak ke Mongol, jadi kota. Kalau orang kan bulat-bulat wajahnya kecil-kecil. Kalau orang berbau Mongol itu kayak sampean gitu, dulu mesti mudanya nakal gitu. Udah kita pakai aja. Ininya itu keturunan Mongol pasti nakal. Kayak saya pasti tukang belut gitu. Orangnya apa? Mbak, kawannya Ya. Jadi dulu sampai ingin menyatukan antara Cina dengan Jawa. Maka rebutan soal lambang naga. Cina kepengennya jadi kepala naga, Jawa ini ekornya. Kertarajasa tidak mau. Maka dipotong Mengki, utusannya itu namanya Mengki, dipotong hidungnya sama telinganya. Itu sebagai lambang Jawa bahwa Kubilai Khan tidak mendengar tidak bisa mencium keharuman Jawa. Telinganya tidak mendengar kebesaran Jawa, itu sebagai lambang. Tetapi akhirnya ketika muncul Raden Wijaya, muncul Majapahit, itu keturunan Cina juga. Makanya Sekui Wijaya, kalau Jawa kan Wijoyo. Jadi Raden Wijaya ini akhirnya ketemu juga dengan keturunan Kubilai Khan yang ada di Turki. Maka ketemu sama
namanya Raden Wijaya punya istri yang dari Babel, maka lahirlah seorang kesatria yang diberi nama anaknya Joko Tarub sapa? Bondan Kejawan. Bondan itu bentuk dari kata orang asing dari Babel, Bangka Belitung. Cina Bangka Belitung. Hah? Nah, itu akhirnya dipek mantu sama Jakatarup. Akhirnya jadi Jakatarup kedua. Jakatarup kedua ini punya anak namanya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya anak namanya Ki Ageng Nis. Ki Ageng Nis punya anak namanya Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya anak namanya Sutowijoyo. Sutowijoyo dipek anak sama Joko Tingkir, akhirnya mendirikan kerajaan Mataram Islam. Itu keturunan Cina semuanya. Jadi Raden banyak turunan itu. Iya, karena dari Raden Wijaya ini Sewi. Nah, Gajah Mada itu Sema. Itu termasuk ponakan dari ada saudara dengan Cendu. Dan wajahnya nggak gede blok itu ganteng. Jadi yang diambil gambarnya salah Oh, dong. salah, Gajah Mada itu kayak sampean gitu loh. Ganteng ya. Cuma ada kumisnya, ada jenggotnya. Ganteng. Berarti kayak abah. Ada kumis ganteng. Orang jantan. Iya. Oke, terima kasih. Nah, kenapa kok Cenbo itu badannya besar? Karena dia gak dikasih. Jadi pertumbuhan hormonnya nggak ngeloni perempuan kan jadi gede. Wah, kasih. Nah, Cenbo itu sesungguhnya anaknya pemberontak Islam. Disapu habis oleh Kaisar Hulu. Ketahuan ada anak kok tulangnya bagus, alisnya kayak bolok ini bisa jadi dijadikan siang ini, diambil kayak anak angkat, lalu sampai diberi pangkat Laksamana Jenderal penuh memimpin Muhibah 3.000 kapal. Jadi masuk ke tanah Jawa itu 7 kali. Yang keempat kali itu mengajar yang namanya Syekh Kuro. Syekh Kuro itu namanya Hasanuddin, nama Islamnya. Nama Cinanya Tan Kim Hong. Itu karena pandai membaca Al-Quran sehingga menjadi guru agama. Itu yang mengislamkan cucunya Prabu Siliwangi, yang akhirnya bergabung mendirikan yang satu tetap kerajaan Pajajaran, yang satu Kasultanan Cirebon. Jadi ada hubungannya dengan Cakrabuana. Nah, ponakannya Cakrabuana itu namanya Raro Santang, menikah dengan orang Turki, Raja Turki. Lahirlah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah ini masih ada keturunan dari dinasti Song. Maka dikawinkanlah anak Raja Cina namanya Maongtinniu. Jadi dua Se digabung jadi satu, Sema dan Seong. Dinikahkan dengan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nah, Maongtinniu itu ada yang mengatakan makamnya di Cirebon di Gunung Jati, ada yang mengatakan di daerah Cianjur. Jadi jalan makam itu di Cianjur. Nah, sekarang yang ngopeni adik saya, adik angkat saya dari Cianjur, yang dari Babel. Namanya Yudifu, Minggu, Tan Minfu. Di mana itu? Di daerah BSD. Nah, saya setiap untuk menghadapi keadaan yang gawat, saya mesti ke sana karena tempat samadhinya untuk
Wangkong dan Kuming itu enak. Jadi Kuming. Jadi mempribadi gitu, kalau itu kan rapi banyak banget. Tapi kalau ini enggak ada acara Mbak, kalau ini sangat menarik. Jadi kayak Pak Om Tinio ini Dewan ini sendiri, karena dia Islam, sudah jadi Islam, maka dikasih musyawah sampingnya. Nama Islamnya Dewi Kuadim itu Sarifah Mudain. Nama jinanya Pak Om Tinio. Ada C-nya 2 ya? Iya, nggak tahu. Se Islam, se Barat sama se. Bisa Pak. Di Cina ada memang yang saya bisa double. Kalau saya tak dulu, karena saya ada Husainnya, Nuril Arifin Husain. Maka dipanggilnya Gus Nuril Arifin. Nah, Husainnya nggak disebutin. Kalau terlalu panjang kalau Gus. Ini singkatannya biar gampang gitu orang ya. Bapaknya, bapak saya juga Husain. Kopi apa ini kok enak? Iya Pak. Nanti saya. Enggak, dulu saya dikasih juga untuk cara bikinnya ini sama Pak Yunus. Tapi kok nggak dipraktekin ya nggak ngerti ya. Nganggur loh Pak. Nanti kapan lagi? Cara gedungnya tuh penting. Cara tidurnya gimana? Akhirnya mesti sampai 90 ke atas. 90 derajat. Ya, jangan sekali. Jadi udah mau mulai mendidih 90 ya. Jadi airnya jangan sampai Nah, kayaknya tukang masak. Jadi dia coba bikin ilmu apa dikasih tempat Mbak. Anak buah Abah di sana cuma jaga pintu, dikasih ajarin nggak jadi. Tumpuk aja. Betul Pak. Tapi kalau Sulah Aceh dari Bogor. Namanya sudah familiar, sudah Aceh. Saya datang sudah berkali-kali. Kalau saya memang anu aja. Jadi nggak ngerti sebenarnya. Cuman hatinya itu tertarik gitu. Ya. Jadi saya melihat yang namanya Wangkong itu orang luar biasa. Kita biasa menghormati orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa. Maka begitu Indonesia program gandum begitu, saya paling tidak sebulan sekali, paling lambat paling lama sebulan. Kalau enggak kadang-kadang seminggu sekali, 3 jam untuk di depan Wangkong. Sampai saya bisa ketemu Wangkongnya yang tua, Wangkongnya yang masih setengah muda, Wangkong yang berpakaian sederhana, Wangkong santai, sampai Wangkong yang pas-pasan. Kebetulan kalau Abah bilang Wangkong terus dari tadi, saya kasih jelas saja. Wangkong yang di atas naga ini dari Suhu Aceh baru kerja 4 hari yang paling di bawah sini. Ya, dia bilang Pak Yunus ada Wangkong mau. Saya dari Jakarta langsung di Bogor. 2 jamnya saya nyari Suhu Aceh saya bawa. Tapi saya baru lihat kali ini Wangkong di atas naga itu. Ya, Menurut Mbak gimana? bagus. Cuman ya kalau ini di kota nggak masalah, bawa senjata. Kalau di rumah nggak boleh, harus buku. Buku pakai buku ya. Buku. Ya. Kalau ini di tempat sembahyang kan nggak apa-apa. Kalau di rumah bahaya. Ya, Mama sudah dipesanin sama Kalau pakai buku lebih menyejukkan lagi. Kalau pakai pedang atau anu, santri saya itu di tempat ini cerita sendiri ya. Dia punya sensitivitas lah, feel yang tinggi.
Suatu saat saya ajak, saya lagi sama di depan warkop. Dia tiduran, itu ditusuk sama pedangnya, semua sampai belojotan sampai bener itu. Nggak permisi mungkin. Iya, bener sampai saya ajak ke sana kembali itu nggak berani. Nggak berani. Di daerahnya terkenal kayak dukun gitulah, bisa nolak hujan, bisa ngasih obat gitu. Itu ikut saya gitu. Kapok. Kan nggak mau. Namanya Indra, nama santri. Kalau jadi sekarang masih di pondok. Iya. Nah, kalau dia begini jadi indah, semua tersenyum. Makanya tolong dijaga ya. Kita mau kemana? Kembali ya, tidak semua dari turunan suku Tionghoa itu punya duit. Kalau punya duit ke sana, di sana kembali ke sana juga nggak ada yang kenal kita. Ya. Saya itu diundang sama Perdana Menteri Wojington mewakili Gus. Wojington, ya 3-4 tahun yang lalu lah ya. Saya datang ke sana bersama Kang Said, bersama sekjennya wakil ketuanya sekarang. Enggak ngerti kok kalau ini keturunan mereka. Mereka juga nggak ngaku no. Nggak ngaku gitu. Enak di sini ya Pak. Iya, enak di sini lah. Makanya kita Banyak temen apa ya. masih enak di sini. Jamblang. Misalnya, saya kan perokok dulu perokok. Sekarang stop nih, Pak. Sudah agak berhenti nih. Oh, berarti, Pak. Pantesan dari tadi saya lihat apa nggak goyang. Biasa goyang. Dan diundang tanggal 27 Desember. Cina. Begitu keluar, saya bingung loh. Ini kok pohon-pohon pakai jas? Terus kalau ini tidak dipakai jas, mati. Loh kenapa? Ini pilih 11. Masa? Karena saya langsung masuk di mobil dari bandara langsung masuk mobil ada pemanas kan. Begitu sampai hotel saya keluar mau ambil rokok baru 2 disebat. Enak di sini. Masuk lagi udah. Akhirnya tahu kalau ini tamu negara gitu. Boleh rokok, silakan bisa. Ini mumpung kumpul. Ya. Mbak, mohon maaf saya minta izin dulu kepada Bapak Pembina semua yang ada di sini. Ya, mungkin saya mewakili sebagai ketua. Dengan arahan atau petunjuk atau diskusi dari tadi, saya atau kami mengatasnamakan Pembina dan pengurus ini mau meminta Abah menjadi salah satu tokoh Dewan Kehormatan ini hari ini. Oh siap. Gimana? Terima kasih. Saya yang terima kasih. Masih diakoni Cino saya. Kan saya nyantan kan. Tapi kalau mengucapkan harus pelan-pelan. Setan. Jangan kayak setan. Jadi setan. Jadi kalau disetujuin sama saya punya semua pengurus yang bersama ini, ya saya mohon izin dengan hormat nanti kami akan buat suratnya. Abah adalah sebagai tokoh Dewan Kehormatan ini. Kami punya wilayah atau pemancar keselamatan. Setuju ya? Pada waktu patung Kuangkong mau diturunkan, pasukan saya yang membela itu kan, pasukan kita yang turun. Berhadapan dengan kami. Jadi makanya saya justru kepingin nanti teman-teman dari Kelenteng atau Vihara menjadi bagian dari patroli Garuda Nusantara. Siap. Sehingga kita bisa jagain tidak hanya kelentengnya tapi seluruh bangsa dan negara itu sesuai dengan niat awal kenapa didirikan kelenteng ini adalah untuk kebaikan. Mohon maaf saya potong Abah. Nanti ini ada kebetulan dari wartawan Rajab Cirebon. Mungkin mohon izin kalau Abah berkenan. Oh boleh. Sharing diskusi ini disampaikan. Ya, Mas Ade ya. Dan lainnya sudah biasa dikatakan kiai sesat. Enggak lah. Abah di sini tokoh-tokoh Cirebon khususnya Mas Ade ini kalau saya panggil susah. Tapi dengan Abah datang langsung. Pak, saya sudah di wihara.
Dan saya keluarga Cirebon karena saya anaknya Kiai Fuad Hasim. Betul. Kenapa ada sindang? Jadi apa sindang? Gunung. Iya, dari dulu soal pertama ada. Kenapa ada? Cuma cobain ini mbak, lapis apa ini pop juga kan? Lapis. Enggak ketemu sampean aja sudah oke. Ini suhu dari pagi, Bang. Dampingin terus sampai besok, Bang. Tapi orangnya bagus ini. Terima kasih banyak. Ya, ini debat semua pembina tokoh-tokoh di sini, Bang. Kita akan bersatu menyatu. Tidak lupa bahwa kita ada gesekan apa-apa, tapi tetap kesatuan kita bersatu, Bang. Apalagi nanti Abah ada di Dewan Kehormatan. Jangan sampai anu lah. Ya. Nggak mungkin orang luar bisa masuk kalau kita tidak mengundangnya. Nah, mengundang itu karena kita bikin sendiri. Saya lagi bikin rencana untuk pesantren multi agama. Saya ada tanah, nanti saya hibahkan untuk kelenteng, untuk biara. Cuman bangun sendiri-sendiri, saya nggak punya duit. Kayak seperti tanam mini gitu ya. Tidak dibagi, berarti ke Jakarta. Dekat Fajar, Pak. Kemarin kan mau Fajar disuruh ke sini, dia bilang nggak sempat. Saya butuh cat yang warnanya gini, Mas, merah. yang merah. Ya, besok saya kirim. Karena masjid saya juga tiangnya merah. Siap. Jadi satu-satunya masjid di Indonesia yang tiangnya merah. Nanti saya kirim kalau di Jakarta ini saya harus mengatakan. Ya. Kebetulan Cikum ya. Nanti gini aja pak, yang maunya apa, warna apa, dengan saya. Ya, nanti saya datang bisa. Ya, habis selesai Selasa, Rabu ini. Ini untuk rumah bangsa, jadi Oke. lebih putih, lebih luas dan enak. Ya, kalau boleh tambah pak, perlu nggak dengan tukangnya pak? Oh, udah, tetangga sudah. Sudah. Oh, sini, nggak apa-apa. Udah jenggot. Yang Bunda Maitri aja belum muncul. Ada, Pak, di sini. Oh iya, mana? Yang mana? Mohon maaf. Ya, Ayo, kita lihat. Oke. Ini Tante Giok, Mbak, saya kenalin lagi pembina. Mas Gus Nuril, saya di fotonya kan terkenal. Foto dulu, foto dulu. Oh ya gitu kan, dadah jadinya foto. Oh, patok lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, nanti saya siapin semua. Hari ini pun saya sama Paling tidak 2 lah. Iya. Semarang dan Jakarta. Iya. Kalau pas malam-malam itu reklamasi kan ini. Iya, bapak saya. Barusan dapat. Ya, tak pakai. Ini saya yang terima kasih. Sudah
malam. Jadi saya datang terlambat. Saya minta maaf pada semua teman-teman yang ada di sini bahwa untuk kali ini ulang tahunnya Dewi Petku dengan juga berdirinya yayasan, mungkin saya ulang sekali lagi di sini. Kami berdua dengan segenap pengurus yang lain mengucapkan terima kasih kepada teman dan tamu-tamu yang ada, hadirin semua. Semoga Dewi Petku memberkati kita semua. Dan istri saya mungkin akan membawakan secara bahasa Mandarinnya. 大家晚上好，我是那个尤露斯的老婆，然后太太从深圳过来的，中国深圳，感谢大家。尊敬的师傅们、各位来宾、新生们、朋友们，晚上好。在此感谢大家善男善女为北姑的生日庆典活动，向各位师傅们、各位来宾们、各位新生们、朋友们表示衷心的感谢。在此，我们希望求得北姑保佑善男善女阖家平安，事事如意，健康长寿，事业有成，财源广进，风调雨顺，安居乐业。欢迎大家前来我们文生堂要祈福共度有缘，祝各位来宾幸福安康，吉祥如意。感谢大家。 Jadi mohon maaf kami berdua memang sengaja datang untuk merayakan bersama-sama di sini. Dan sekali lagi saya segenap pengurus Yayasan Pemancar Keselamatan Cirebon atau Kelenteng Bun Sampong mengucapkan banyak terima kasih kepada semua tamu pandai taulan yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Wansantang yang baru ya. Semoga mereka dalam pengabdiannya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan selalu mendapatkan berkat pancaran kasih dari DWPU selalu menyertai mereka.
全体目前人与社方三姓全体肃立，向全百代表目前人社方三姓向我国海多姐上香，第上香，再上香，上香。全体目前人与社方三姓向我国祝寿，行6鞠躬礼：1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，双鞠躬，5鞠躬，6鞠躬。全体目前人与社方三姓向北宫。北宫演出，北宫演出，买朝奖，行4鞠躬礼：1鞠躬，再鞠躬，3鞠躬，双鞠躬。目前人，我自己代表领导府面祝福9月初8日7月祝寿此。我国神圣，万寿无疆，祝福家臣，天地悠长，存心后拜，周前返乡，福报无边，万代灾殃，久久庇佑，子弟安康，蒙受福寿，祝福收场，往事甘露。善良，庇佑人间，大地祥。全派代表前人与社方三姓举行鞠躬礼，1贡献大平方。2贡献满岛，3贡献杭州果。Pegang dulu gakatnya. 4贡献豆芽果。贡献冰宝。Dari mana? 前海代表 Nanti muter Pak semua. 前人与社方三姓举行敬献礼，1敬宗，再献3献
前人以四方三界向永兴运海卓前行4地公里：1地公，再地公，3地公，双地公，全体不前人以四方三界各掌。向环塔诸府众神海朝前行4地公里：1地公，再地公，3地公，双地公，全体不前人以四方三界向北都大佛慈悲海朝前各打1地公，1地公，对，谢谢大家。
Oh,